Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Aspara, perwakilan dari kelompok 1 Pendidikan Matematika IAIN Bukit Tinggi. Oke, how your day? Semoga always happy ya. Masih semangat kan belajar tentang persamaan diferensial biasa? Harus semangat tentunya. Apa yang bakalan kita bahas? Agar lebih paham, tetap stay dan fokus ya. Di sini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari solusi persamaan diferensial linier orde 2 homogen dengan koefisien konstanta. Dari judul pembahasannya udah ribet nih, tetap semangat sampai akhir ya. Sekarang kita masuk ke materi. Bentuk umum persamaan diferensial linier homogen orde 2 dengan koefisien konstanta adalah Y aksen 2 kali ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0 dengan AB yaitu konstanta. Solusi tersebut diambil dari solusi persamaan diferensial pertama, Y aksen ditambah KY sama dengan 0 dengan K suatu konstanta, yaitu Y sama dengan E berpangkat min Kx. Jika dimisalkan solusi umum persamaan diferensial linier homogen orde 2 adalah Y sama dengan E berpangkat lambda X, sehingga jika kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial, maka akan terlihat seperti ini. Jadi, Y sama dengan E berpangkat lambda X menjadi solusi persamaan diferensial jika lambda kuadrat ditambah A lambda ditambah B sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan lambda kuadrat dan A lambda ditambah B sama dengan 0 disebut persamaan karakteristik dengan akar-akarnya sebagai berikut dapat kita perhatikan di sini, sehingga fungsi-fungsi Y1 sama dengan E berpangkat lambda 1X dan Y2 sama dengan E berpangkat lambda 2X menjadi solusi dari persamaan diferensial linier homogen orde 2. Dengan melihat akar-akar persamaan karakteristiknya, dapat diketahui bahwa akar-akar tersebut bergantung kepada nilai dari diskriminannya, yaitu nilai A kuadrat dikurang 4B, sehingga solusi dari persamaan diferensial dapat dibedakan ke dalam 3 kasus, yaitu kasus pertama, dua akar real yang berbeda. Jika D sama dengan A kuadrat dikurang 4B besar dari 0. Kasus kedua, akar real kembar D sama dengan A kuadrat dikurang 4B sama dengan 0. Dan kasus ketiga, dua akar kompleks jika D sama dengan A kuadrat dikurang 4B kecil dari 0. Nah, agar lebih paham, mari kita bahas kasus-kasusnya satu persatu. Kita mulai mencoba membahas kasus pertama, yaitu dua akar real yang berbeda jika D sama dengan A kuadrat dikurang 4B besar dari 0. Dalam kasus ini, Y1 sama dengan E berpangkat lambda 1X dan Y2 sama dengan E berpangkat lambda 2X, merupakan basis dari solusi persamaan diferensial pada suatu interval, sehingga solusi umumnya adalah Yx sama dengan C1E berpangkat lambda 1X ditambah C2E berpangkat lambda 2X. Untuk lebih paham, mari kita mencoba menyelesaikan contoh berikut. Y 2 kali aksen dikurang 4Y aksen dikurang 5 sama dengan 0. Y0 sama dengan 4, Y aksen 0 sama dengan min 2. Oke, kita akan mencoba menjawab pertanyaannya. Untuk tahap pertama, kita akan mencari solusi umumnya terlebih dahulu. Persamaan karakteristiknya, lambda kuadrat dikurang 4 lambda dikurang 5 sama dengan 0. Akan kita faktorkan, lambda dikurang 5, lambda ditambah 1 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya, lambda 1 sama dengan 5 dan lambda 2 sama dengan min 1. Basis solusinya, Y1 sama dengan E berpangkat 5X dan Y2 sama dengan E berpangkat min X, sehingga didapat solusi umumnya Y sama dengan C1E berpangkat 5X ditambah C2E berpangkat min X. Sekarang kita akan masuk ke tahap kedua, di mana kita akan mencari solusi MNA. Turunan pertama dari solusi umum tersebut adalah Y aksen sama dengan 5C1E berpangkat 5X dikurang C2E berpangkat min X.
Y0 sama dengan 3, yaitu C1E berpangkat 5 dikali 0, ditambah C2E berpangkat 0 sama dengan 3. C1 ditambah C2 sama dengan 3, yaitu merupakan persamaan 1. Y aksen berpangkat 0 sama dengan 3, yaitu 5C1E berpangkat 5 dikali 0, dikurang C2E berpangkat 0 sama dengan 3. 5C1 dikurang C2 sama dengan 3, yaitu persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan 2. Jadi, solusi MNA-nya adalah Y sama dengan E berpangkat 5X ditambah 2E berpangkat min X. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membahas kasus kedua, yaitu akar real kembar D sama dengan A kuadrat dikurang 4B sama dengan 0. Untuk kasus ini, sebelum kita mendapatkan solusi umumnya, mari kita perhatikan penjabaran ini terlebih dahulu. Jika D sama dengan 0, maka hanya akan memberikan satu akar, yaitu lambda sama dengan lambda 1, sama dengan lambda 2, sama dengan min A per 2. Sehingga solusi pertamanya adalah Y1 sama dengan E berpangkat min A per 2X. Untuk mencari solusi keduanya yang dibutuhkan sebagai basis, kita membentuk Y2 sama dengan UY1 dan menentukan fungsi U sehingga Y2 menjadi solusi dari persamaan diferensial. Substitusikan Y2 sama dengan UY1 dan turunan-turunannya yaitu Y aksen 2 sama dengan U aksen Y1 ditambah UY aksen 1 dan Y aksen 2 kali 2 sama dengan U aksen Y1 ditambah 2U aksen Y1 ditambah UY aksen 2 kali 1 kepersamaannya Y aksen 2 kali ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Persamaan baru yang diperoleh dapat kita lihat dari sini, yaitu sehingga karena Y1 solusi dari persamaan diferensial, maka Y aksen 2 kali 1 ditambah A Y aksen 1 ditambah BY1 sama dengan 0. Y1 sama dengan E berpangkat min A per 2X. Maka Y aksen 1 sama dengan min A per 2 E berpangkat min A per 2X. Sehingga 2Y aksen 1 sama dengan min AE berpangkat min A per 2X sama dengan min AY1. Maka 2Y aksen 1 ditambah AY1 sama dengan 0. Sehingga U2 kali aksen Y1 sama dengan 0. Akibatnya, U2 kali aksen sama dengan 0. Dengan 2 kali pengintegralan diperoleh U sama dengan C1X ditambah C2. Untuk mendapatkan solusi kedua yang bebas linier, yaitu Y2 sama dengan UY1, kita dapat mengambil U sama dengan X, sehingga Y2 sama dengan XY1. Basis dari solusi persamaan diferensial adalah Y1 sama dengan E berpangkat min A per 2X dan Y2 sama dengan XE berpangkat min A per 2X. Jadi, solusi umumnya adalah YX sama dengan C1E berpangkat lambda X ditambah C2XE berpangkat lambda X sama dengan di dalam kurung C1 ditambah C2X dikali E berpangkat lambda X sama dengan C1 ditambah C2X dikali E berpangkat min A per 2X. Oke, karena penjelasannya sedikit rumit, agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut. Selesaikanlah persamaan berikut Y 2 kali aksen dikurang 6Y aksen ditambah 9Y sama dengan 0. Untuk menjawabnya, kita akan menentukan terlebih dahulu persamaan karakteristiknya, yaitu lambda kuadrat dikurang 6 lambda ditambah 9 sama dengan 0, dan faktornya lambda dikurang 3, lambda dikurang 3 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar yang kembar, lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda sama dengan 3. Basis solusinya, Y1 sama dengan E berpangkat 3X, dan Y2 sama dengan XE berpangkat 3X. Solusi umumnya, Y sama dengan C1E berpangkat 3X
ditambah C2 XE berpangkat 3X, sehingga C1 ditambah C2X dikali E berpangkat 3X. Nah, tinggal kasus yang terakhir nih, yaitu 2 akar kompleks jika D sama dengan A kuadrat dikurang 4B kecil dari 0. Sebelum kita membahas kasus 2 akar kompleks, coba perhatikan dulu definisi berikut ini. Fungsi eksponensial kompleks, yaitu fungsi eksponensial kompleks E berpangkat Z dari peubah kompleks Z sama dengan S ditambah IT adalah E berpangkat Z sama dengan E berpangkat S ditambah IT sama dengan E berpangkat S dikali cos T ditambah I sin T. Bila S sama dengan 0, maka E berpangkat IT sama dengan cos T ditambah I sin T yang disebut sebagai rumus Euler. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan pembahasan materinya. Karena D sama dengan A kuadrat dikurang 4B kecil dari 0, maka akar-akarnya adalah lambda 1 dan 2 sama dengan min A plus minus akar dari A kuadrat dikurang 4B per 2 sama dengan min A per 2 plus minus akar dari A kuadrat dikurang 4B per 2 yang merupakan akar kompleks. D sama dengan A kuadrat dikurang 4B kecil dari 0, maka akar dari A kuadrat dikurang 4B sama dengan akar dari min 1 dikali 4, B dikurang 1 per 4 A kuadrat sama dengan 2 dikali 1 I omega. Jadi, solusi umum yang kita peroleh yaitu YX sama dengan E berpangkat AX dikali A cos omega X ditambah B sin omega X sama dengan E berpangkat min A per 2 dikali A cos omega X ditambah B sin omega X. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan solusi umum dari persamaan Y 2 kali aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Pertama, kita akan mencari persamaan karakteristiknya, yaitu lambda 2 ditambah 4 sama dengan 0, karena D sama dengan 0 berpangkat 2, dikurang 4 dikali 1 dikali 4, sama dengan min 16 kecil dari 0. Maka, akar-akar persamaan kompleks yaitu lambda 1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar D per 2 dikali A. Lambda 1 dan 2 sama dengan 0 plus minus 4I per 2 sama dengan plus minus 2I. Lambda 1 sama dengan 2I dan lambda 2 sama dengan min 2I. Basis solusinya, Y1 sama dengan cos 4X dan Y2 sama dengan sin 4X. Sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X. Setelah pembahasan 3 kasus tadi, ternyata masih ada lanjutannya nih tentang masalah nilai batas. Tetap stay ya. Oke, kita lanjut dengan masalah nilai batas. Persamaan homogen Y 2 kali aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0 dengan syarat batas YP1 sama dengan K1 dan YP2 sama dengan K2 pada suatu interval 1 membentuk suatu masalah nilai batas. Agar lebih paham, mari kita mencoba menyelesaikan contoh ini. Y 2 kali aksen ditambah 4Y sama dengan 0, di mana Y0 sama dengan 2, dan Y pi per 2 sama dengan min 2. Dari soal, kita dapat melihat persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah, dapat kita lihat seperti ini. Basis dari persamaan homogen adalah Y1 sama dengan cos 2X dan Y2 sama dengan sin 2X. Solusi umumnya adalah YX sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X. Dengan memasukkan syarat batasnya, diperoleh Y0 sama dengan 2, sehingga A sama dengan 2, dan Y pi per 2 sama dengan min 2, sehingga A cos 2 dikali pi per 2 ditambah B sin 2 dikali pi per 2 sama dengan min 2. A cos pi ditambah B sin pi sama dengan min 2. Min A ditambah 0 sama dengan min 2, sehingga A sama dengan 2. Jadi,
solusi masalah nilai batasnya adalah YX sama dengan 2 cos X ditambah B sin X dengan B konstanta sebarang. Di sini, saya sudah mengumpulkan beberapa contoh yang akan kita bahas. Dengan kita banyak menyelesaikan soal, dapat menambah pemahaman kita terhadap materi. Jangan bosan, tetap stay terus ya. Ayo kita selesaikan contohnya satu persatu. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Soal pertama, Y 2 kali aksen dikurang 10Y aksen ditambah 21Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya, lambda kuadrat dikurang 10 lambda ditambah 21 sama dengan 0. Faktornya, lambda dikurang 3, lambda dikurang 7 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya, lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan 7. Basis solusinya, Y1 sama dengan E berpangkat 3X dan Y2 sama dengan E berpangkat 7X. Solusi umumnya, Y sama dengan C1 E berpangkat 3X ditambah C2 E berpangkat 7X. Soal yang kedua, Y 2 kali aksen dikurang 14Y aksen ditambah 49Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya, lambda kuadrat dikurang 14 lambda ditambah 49 sama dengan 0. Akar faktornya, lambda dikurang 7, lambda dikurang 7 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar yang kembar, lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 7. Basis solusinya, Y1 sama dengan E berpangkat 7X dan Y2 sama dengan XE berpangkat 7X. Solusi umumnya, Y sama dengan C1 E berpangkat 7X ditambah C2 XE berpangkat 7X sama dengan C1 ditambah C2X dikali E berpangkat 7X. Soal selanjutnya, carilah solusi MNA dari masalah berikut. Y 2 kali aksen dikurang 2Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya, lambda kuadrat ditambah 2 lambda ditambah 1 sama dengan 0, yang akan kita faktorkan. Lambda ditambah 1, lambda ditambah 1 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar kembar yaitu lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min 1. Basis solusinya, Y1 sama dengan E berpangkat min X dan Y2 sama dengan XE berpangkat min X. Solusi umumnya, Y sama dengan C1 ditambah C2X dikali E berpangkat min X. Maka, Y aksen sama dengan C2 E berpangkat min X dikurang dalam kurung C1 ditambah C2X dikali E berpangkat min X. Y0 sama dengan min 1, sehingga C1 ditambah C2 dikali 0 dikali E berpangkat 0 sama dengan min 1. C1 sama dengan min 1. Y aksen 0 sama dengan 2, sehingga C2 E berpangkat 0 dikurang C1 ditambah C2 dikali 0, E berpangkat 0 sama dengan 2. C2 dikurang C1 sama dengan 2, C2 dikurang 1 sama dengan 4, C2 sama dengan 5. Jadi, solusi MNA-nya adalah Y sama dengan 1 ditambah 5X dikali E berpangkat min X. Tenang, ini contoh yang terakhir kok, masih tetap fokus kan? Ayo simak lagi ya. Selesaikanlah masalah nilai batas berikut. Persamaan diferensial 2Y 2 kali aksen dikurang 8Y sama dengan 0, di mana Y0 sama dengan 4, Y 1 per 2 sama dengan 4 per E. Persamaan karakteristiknya adalah 2 lambda kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan 2 lambda dikurang 4, lambda ditambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan min 2. Basis dari persamaan homogennya adalah Y1 sama dengan E berpangkat 2X dan Y2 sama dengan E berpangkat min 2X. Solusi umumnya adalah YX sama dengan C1 E berpangkat 2X ditambah C2 E berpangkat min 2X.
Dengan memasukkan syarat batasnya, diperoleh Y0 sama dengan 4, sehingga C1 ditambah C2 sama dengan 4, dan Y1/2 sama dengan 4E. Sehingga C1E ditambah C2E berpangkat min 1 sama dengan 4E. C1 ditambah C2E berpangkat min 2X sama dengan 4. Karena C1 ditambah C2 sama dengan 4, dan C1 ditambah C2E berpangkat min 2X sama dengan 4, diperoleh C2 sama dengan 0 dan C1 sama dengan 4. Jadi, solusi masalah nilai batasnya adalah YX sama dengan 4E berpangkat 2X. Alhamdulillah, materinya udah selesai nih. Nah, ada latihan tuh, jangan kesal ya. Dicoba dulu menyelesaikannya. Kalau masih belum paham, review lagi materi sebelumnya. Tetap semangat terus belajarnya. Terima kasih sudah mau mampir di video mengenai persamaan diferensial biasa. Semoga bermanfaat. Maaf ya kalau ada salah, masih proses belajar. Jangan lupa untuk like and comment ya. Don't forget to take care of your health and keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.